Saya bisa jamin, semua tech reviewer yang kebagian pegang HP ini duluan, itu akan ngerasain kalau ketika keluar dari box, handphone ini desainnya premium banget coy. Nggak cuma desain doang, tapi juga dalemannya ini lumayan buas. Pakai Snapdragon 870, juga RAM-nya 12 GB, dan bisa di-expand lagi sampai ke 19 GB. Waduh, kacau. Oppo Reno 6 Pro 5G datang dalam kotak yang biasa aja, nggak ada pikiran-pikiran bakal premium karena kotaknya masih sama kayak Oppo Reno series sebelumnya. Dalam paket penjualannya, selain HP-nya juga isinya masih tipikal Reno series, ada buku petunjuk dan garansi. Softcase bening bawaan, SIM tray ejector, kabel charger USB Type-A ke USB Type-C juga nggak ketinggalan. Oh iya, ini masih ada juga sebuah charger adapter dengan output sampai dengan 65 watt. Karena Oppo Reno 6 Pro 5G ini juga nggak hadir dengan lubang earphone. Ini polosan aja. Dari sini aja udah berasa ini hawa-hawa flagship banget ya. Kalau di review Oppo Reno 6 kemarin, gue bilang desainnya bisa bikin gue berani nggak pakai soft case karena nggak ninggalin baret dan sidik jari. Ini juga sama. Begitu juga di Oppo Reno 6 Pro 5G ini. Sebenarnya nggak pakai soft case pun, kalau soal sidik jari dan baret masih aman. Desain Reno Glow-nya ini masih sama cakep dengan Reno 6, tapi dengan tekstur yang lebih halus. Sidik jari nggak nempel di sini, baret halus juga kayaknya enggan muncul di bodi ini. Cuma kalau kali ini gue nggak berani kalau nggak dikasih case. Harganya 11 juta bos. Kalau misalnya dia jatuh terus pecah kenapa-napa, kayaknya gue akan nangis di pojokan 2 hari 2 malam. Buset, 11 juta dipecahin. Jadi softcase bawaan mah ya hampir selalu nempel sih. Oppo Reno 6 Pro 5G juga cuma tersedia dalam satu warna aja, lunar grey atau bahasa Indonesianya abu rembulan. Oppo tuh kayak nggak mau ngasih pilihan gitu dan kayak cuma mau bilang, lo kalau suka beli, kalau nggak suka nggak usah beli. Mentalnya udah premium banget tuh. Tapi nggak usah khawatir, desainnya itu bakal basic. Warnanya cakep dan model bodinya curve, nggak kayak saudaranya yang sama-sama 5G tapi nggak Pro. Warnanya ini semacam galau mau ngasih abu-abu atau biru ya. Ya kalau abu-abu bulan kan ya emang begini ya, kelihatannya kadang-kadang abu-abu tapi agak-agak biru gitu. Frame kameranya cakep, terasa sangat Reno, tapi ukurannya aja yang lebih besar. Bumpnya ini tinggi sih, tapi masih ketutup dengan case bawaan, jadi menurut gua masih aman. Logo Oppo di bagian bawah ini juga bukan cuma dicetak, tapi ini deboss alias masuk ke dalam. Oppo nggak ada bilang ke gua apa material framenya, tapi kalau dilihat dari garis antena, ini kayaknya sih metal ya. Garis antenanya banyak banget. Di bagian kanan ada tombol power dengan aksen hijau. Di bagian kiri juga cuma ada tombol volume aja, nggak ada tombol lainnya lagi. Untuk bagian atasnya hanya ada satu noise cancelling microphone, tapi yang menarik adalah desain Reno Glow yang ternyata ini dari belakangnya itu masih lanjut ke bagian atas. Untuk bagian bawahnya, baru deh ini rame bener. Ada SIM tray, microphone, lubang charger, dan juga speaker. SIM tray-nya ini nggak bisa nambah storage lagi ya, cuma 256 aja, jadi kalau gue sih ya udah lebih dari cukup. Meskipun kelihatannya gede, tapi berat dari Oppo Reno 6 Pro 5G ini ternyata cuma 188 gram dengan ketebalan 7,9 mm aja. Segini tuh enteng dan sebenarnya tipis, cuma karena ukurannya yang besar, ngoperasiin dengan satu tangan itu jadi lumayan PR kalau button yang mau disentuh itu ada di bagian atas. Desain bagian depannya juga nggak kaleng-kaleng ini, curve juga kayak bodi bagian belakangnya. Karena layarnya AMOLED dan curve, bezel di semua sisi itu terasa tipis banget dengan lubang kamera di pojokan. Ngomong-ngomong layar, ini layar juga udah punya refresh rate 90Hz dengan touch sampling rate 180Hz. Emang buat harga 11 juta bukan refresh rate tertinggi, tapi udah cukup lah ya 90Hz mah. Ngarep 120Hz emang bekal apaan sih kawan? Layarnya ini enak, vibrant, kontrasnya juga asik. Buat konsumsi media kayak nonton YouTube aja sih ya, ini lebih dari cukup. Untuk nonton Netflix dan Disney Plus Hotstar juga bisa HD karena udah punya sertifikat Widefine L1. Always on display juga hadir di Oppo Reno 6 Pro 5G dengan berbagai kustomisasi, mulai dari ganti gambar doang sampai ada yang namanya AOD Portrait Silhouette.
Fitur ini sih intinya bakalan ngubah foto portrait yang kita pilih jadi siluet simple satu warna dan diubah jadi AOD secara otomatis. Oh iya, fingerprint scanner juga hadir di bagian layar. Ini sih udah cepet ngebacanya. Selama 2 minggu pakai, kayaknya gue belum pernah ngerasain dia gagal baca sidik jari dah. Jujur, ini kali pertama gue pakai device dengan Snapdragon 870. Ternyata, meskipun bukan chipset tertinggi saat ini, karena masih kelan kepala 8, enak juga dipakainya. Semua game smooth dijalanin di settingan tertingginya, kecuali Genshin Impact. Gue paling banyak ngabisin waktu main Apex Legends di handphone ini. Grafiknya cakep, gameplaynya smooth, dan gyro bisa dipakai banget. Instan coy! Kalau cuma main Free Fire sama Mobile Legends doang sih, ya cincay, nggak usah ditanya. Gameplay asik ini juga kebantu banget sama layarnya yang vibrant dan hampir full dengan bezel tipis. Untuk urusan suhunya, Oppo bilang ada Ultra Large Vapor Chamber yang katanya sih ini lempengan yang ngasih pendingin di saat HP-nya mulai berasa panas berlebih. Main Apex Legends, satu match sih sepengalaman gua suhunya cuma sampai 38 derajat Celcius lah kira-kira, aman. Kalau RAM 12GB bawaannya masih dirasa kurang, Oppo juga ngasih opsi untuk nambahin RAM dengan fitur OSwap sampai 7GB. Buset, Bapak mau ngapain RAM 19GB? Udah layangan. Udah layangan pakai RAM. By the way, ini speakernya udah stereo speaker juga ternyata dengan kualitas suara yang lumayan oke dan staging yang bisa kepake lah kalau mau main game tanpa earphone. Jadi buat dengerin langkah dari kanan atau dari kiri. Ngomong-ngomong earphone, kayak yang udah gue bilang di awal, karena nggak ada jack audio, jadi ya kalian harus pakai earphone wireless atau adapter dari USB Type-C ke audio. Nggak ketinggalan, gue juga cobain hal yang paling diunggulin sama Oppo dari semua seri Reno-nya, atau dari semua handphonenya, yaitu kameranya. Susunan kamera Oppo Reno 6 Pro 5G ini ada kamera utama 50MP dengan sensor Sony IMX766 dan bukaan lensa f1.8 yang juga udah support OIS. Lensa ultra lebar 16MP dengan bukaan f2.2 dan sudut 123 derajat. Kamera telefoto 13MP dengan f2.4 dan mendukung 5 kali hybrid zoom, juga ada kamera makro 2MP. Untuk kamera utamanya bisa ngasih natural bokeh yang cakep. Kelihatan nih fokus gambar di kamera gua. Tapi merek monitor di belakangnya nih udah bokeh banget. Atau di foto ini, jam tangan gua fokus dan barang-barang di belakangnya ngeblur, padahal nggak pakai mode potret, ini auto aja. Untuk mode potretnya juga udah cakep dengan fitur Night Flare Portrait yang semakin kelihatan cakepnya dibandingin handphone saudara-saudaranya. Rekaman video dari kamera belakang di handphone ini juga bisa sampai 4K 60fps loh, mantep nih. Kalau ini contoh untuk kamera belakang dari Oppo Reno 6 Pro 5G. Dynamic range-nya lumayan cakep. Kelihatan ya, awan dan bagian-bagian yang agak gelap juga masih lumayan bisa di cover. Ini lagi gerimis, tapi kita coba jalan ke sana. Nice, ini juga bisa langsung di zoom, di zoom dan di zoom out juga bisa langsung sampai ke 1 kali doang. Gue kirain bisa langsung pakai ultra wide gitu ya. Asik, stabil juga, seru sekali ya. Bokeh Flare Portrait Video juga hadir di smartphone ini dengan hasil yang tentu saja lebih baik dari saudara-saudaranya. Madep sini dong, lihat sini dong. Ngapain kamu? Kayak di playground, gantung-gantung. Putus dong. Gantung-gantung di tali. Dasar. Nggak ada fitur portrait yang sempurna, tapi fakta bahwa fitur portrait disematkan di video ini aja udah sesuatu yang bagus banget. Ada juga portrait beautification video, biar muka kita jadi lebih celing, dan menariknya bisa juga disandingkan bareng sama bokeh flare portrait video. Asli lo kalau misalnya nyalain bokeh flare portrait video bareng sama beautification, ini image signal processingnya kayaknya ngap ya. Kerja keras banget dia, tapi bisa lo di handphone ini.
Untuk kamera depannya punya resolusi yang lumayan gede di 32 megapiksel dengan fitur-fitur foto yang mirip. Ada bokeh flare portrait, ada beautification juga. Kalau ini Oppo Reno 6 Pro 5G dengan kamera depan tanpa pakai filter apa-apa, pas banget lagi hujan, jadi kita bisa ngecek gimana suaranya, suara hujan masuk apa enggak, nggak tahu. Tapi dynamic range-nya emang jauh banget kalau dibandingin sama kamera belakangnya. Di belakang langitnya terlalu putih. Sedikit tips nih, buat kalian yang pakai Oppo Reno 6 series dan agak kurang puas sama hasil warna bawaan dari kameranya, mungkin ketika lightingnya kurang bagus, kalian bisa cobain fitur yang namanya AI Palettes. Fitur ini emang agak tersembunyi, makanya gue kasih tahu sekarang. Kalian cukup masuk ke galeri foto, pilih foto yang mau diubah, kemudian pilih edit, dan klik AI Palette. Setelah itu, pilih satu gambar yang mau jadi rujukan warna foto kalian. Kalian juga bisa nambahin gambar rujukan yang bisa diambil dari manapun. Nih tips tipis-tipis nih dari gue nih. Screenshot satu foto cakep dari IG, lalu jadiin dia rujukan warna foto kalian dan voila, foto kalian auto cakep. Oh ya, smartphone ini bukan tipikal smartphone baterai gede, tapi cuma punya baterai 4500 mAh aja. Meskipun begitu, smartphone ini hadir dengan charger Super VOOC 2.0 65 watt yang bisa memastikan ngecharge-nya itu cepet. Kira-kira setengah jam aja udah selesai charging. Fitur-fitur pendukung lain juga hadir di smartphone ini. NFC hadir, jadi bisa top up e-money dengan mudah. Sensor-sensor juga lengkap, nggak ada yang kurang. ColorOS 11.3-nya juga based on Android 11 dengan fitur-fitur unggulannya kayak Relax buat ngademin pikiran dengan suara-suara yang bikin adem. Kesimpulan gua setelah 2 minggu pakai Oppo Reno 6 Pro 5G ini rasanya simple banget. Gua kayak pengen bilang ke Oppo, udah ini handphone gak usah dibalikin buat gua pakai harian aja ya. Kameranya ini bisa banget buat konten, dari mulai foto sampai video itu bisa dibabat habis sama si Oppo Reno 6 Pro 5G ini. Build quality dan desainnya juga udah oke banget. Rasa-rasanya kalau pakai handphone dengan desain yang curve kayak gini itu pengen dipamerin terus gitu loh, kayak pengen kalau ngangkat telepon tuh begini. Urusan performa juga nggak kalah karena dia pakai Snapdragon 870 dengan storage 256GB, juga RAM 12GB. Semua game yang biasa gue mainin itu bisa dijalankan dengan sangat smooth. Paling ya damage-nya berasa aja kalau harus beli sendiri gitu. Ini handphone harganya 11 juta coy. Kalau kalian mah ya insya Allah bisa lah ya beli satu. 11 juta doang ngeluarin duit dari kocek, buat kalian sih mah insya Allah enteng banget lah. Oke, itu aja video kali ini dari gua tentang Oppo Reno 6 Pro 5G. Kalau kalian suka silahkan di like, kalau kalian gak suka kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang lagi nyari handphone dengan level flagship tapi harganya juga gak terlalu mahal. Gue Dean dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.